Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Camry XV50 yang facelift tipe V. Nah, ini mobilnya tahun 2016 dan ini juga lagi dijual di Adira Expo Alam Sutra. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah, atau buat kalian yang lagi di luar kota tapi pengen lihat mobilnya secara virtual bisa lihat di websitenya momobil.id. Oke, yuk langsung kita lihat dulu ya ke dalam seperti biasa. Untuk kunci dia seperti ini, jadi udah pakai smart key Toyota yang model baru, ada tombol lock, unlock bagasi dan panic button. Di belakangnya ini polos ya, cuma ada stiker buat labeling doang, dan dia juga sudah ada akses smart entry. Cukup sentuh handle bagian dalam, dia akan terbuka, dan untuk mengunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian depan door handle ini. Nanti dia akan terkunci. Oke, langsung kita masuk ya. Nah, untuk di bagian interior dalamnya dia two tone ya. Di bagian tengah itu dia warna hitam, tapi untuk di bagian jok, door trim dan lain-lainnya itu dia warna beige. Jadi lebih mewah kesannya. Untuk pengaturan jok pengemudi juga udah lengkap banget nih, dia elektrik 10 arah ya. Naik turunnya itu bisa lengkap banget. Ada recline, ada lumbar support 2 arah juga. Dan dia juga sudah ada SRS side airbag ya, jadi udah lengkap nih airbagnya sampai samping. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Camry, dan karena dia udah smart key, cukup kita injek rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, masih mulus. Startupnya juga keren ya, ada animasi Camry-nya gitu. Oke, yuk sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Camry tahun 2016. Sekarang kita mulai dari setirnya dulu ya. Untuk setir ini juga salah satu setir Camry yang gue suka karena di modelnya 4 palang dan dia sudah dilapis kulit. Serta di bagian bawah, di bagian atasnya doang deh ternyata. Dia tuh ada wood panelnya yang modelnya tuh agak glossy sih emang. Nggak kayak Fortuner PRZ gitu contohnya, yang itu kayunya gue lebih suka karena dia modelnya doff, jadi kelihatan kayak kayu asli. Untuk pengaturannya pastinya lengkap ya, dia bisa tilt dan teleskopik. Terus di sebelah kiri ini ada tombol untuk pengaturan kayak buat volume, terus ada buat ganti track gitu-gitu ya. Ini bisa buat ganti settingan di head unit, ada buat volume, tombol back, terus ada tombol mode atau kalau ditahan ini buat mute ya. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan MID sama buat angkat tutup telepon. Serta untuk cruise controlnya dia masih model joystick yang di belakang setir kayak Toyota lama. Untuk di belakang setir ini ada tools untuk lampu, dia sudah auto headlights dan ada switch fog lampnya di sini. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper sudah otomatis juga dan ada intermittent timer atau buat ngatur sensitivitas dari sensor wipernya. Untuk instrument cluster juga dia lebih keren dibandingin yang pre-facelift. Dia latarnya biru gini yang kelihatan kayak mobil masa depan gimana gitu ya. Dan dia juga lengkap banget nih, ada tachometer, temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan ini ya fuel gauge. Di tengah ada MID yang cukup lengkap dan ada temperatur udara luar, indikator gigi. Di bagian bawah ada odonya udah 95.000, sama kalau dipencet dari tombol sebelah kanan sini ada trip A, trip B atau kosong. Untuk MID-nya di bagian sini tuh ada current fuel consumption atau konsumsi BBM secara instan dan konsumsi BBM rata-rata. Terus ada ini perhitungan dalam sekali perjalanan. Terus ada trip meter, konsumsi kecepatan rata-rata dan tombol blank. Ini ada status untuk cruise control aktif atau enggaknya. Messages ini kayak ada peringatan gitu. Di bagian settingnya kita bisa ngatur bahasa cuma 3 ya, Inggris, Spanyol sama Perancis. Units ini untuk konsumsi BBM bisa kilometer per liter atau liter per 100 km. Eco indikator baru nyalain atau enggak. Terus ada drive infonya kita juga bisa diatur. Pop-up displaynya ini bisa dimunculin atau enggak. Dan ini buat balik ke settingan awal. Dan balik ke MID lagi ya. Ya cukup lengkap sih. Lanjut di sebelah kanan, dia ada ventilasi AC yang ada flap buat penutupnya. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan traction control dan kalau ditahan dia mematikan stability control. Di sebelah kanannya ada tombol untuk sensor parkir, tapi di sini tuh ada 2 tombol kosong dan di bawahnya ada 3 tombol kosong lagi, jadi kayak kurang berasa lengkap ya. Untuk di bagian bawahnya ada tuas pembuka
pelengkap mesin di sini. Dan untuk pedalnya juga dia model gantung semua, serta untuk parking brake-nya dia masih model injek ya. Terus di sebelah sini tuh di bawah parking brake itu ada footrest untuk menaruh kaki kiri, dan dia juga sudah ada airbag lutut ya di bagian sini. Lanjut di bagian pintu, di atas dia udah soft touch, di bagian bawah sini juga soft touch, tapi di sini plastik. Di bagian armrest itu juga empuk, dan handle-nya udah chrome. Pengaturan spion ada di sini dan ada pelipatan elektriknya juga. Terus ada window lock, central lock, ada auto up dan power window di sisi pengemudi aja. Untuk di bagian bawahnya ada door pocket sama cup holder, ada lampu di bagian bawah pintu, dan ada speaker. Untuk tweeternya ada di bagian pojokan dashboard sana ya. Untuk di bawah sini juga ada seal plate dengan logo Camry. Lanjut ke atas, di bagian sini ada sun visor pengemudi yang ini juga bahannya halus banget, nggak sehalus di plafonnya sih. Dan ada vanity mirror dengan lampu dandannya juga. Di pilar AC ini juga ada simbol untuk SRS curtain airbag, dan ini juga bahannya blue nih sama kayak di sun visor. Ada grab handle di sisi pengemudi, seat belt lengkap dengan height adjuster, terus spion tengah manual dimming. Di bagian sini juga ada tempat naruh kacamata, dan ada lampu kabinnya yang masih halogen ya. Sama ini ada tombol untuk nyalain semua lampu, cukup satu tombol aja, dan dia juga bisa dinyalain individual kanan kiri gini. Untuk yang sebelah kiri ini untuk yang ikut pintu, dan kerennya di sini juga ada ambient light warna biru, jadi senada sama lampu-lampu di bagian tombolnya. Sun visor yang kiri ini juga sama, ada cermin dan lampunya. Terus grab handle ini juga sama, ada seat belt dengan height adjuster, headrest juga bisa dinaik turunin, dan khasnya Camry juga dia ada jok penumpang depan yang elektrik, dan ada tombol untuk pengaturan di bagian sini ya. Jadi kalau ada bos di belakang mau legroom lebih, itu tinggal pencet di bagian sebelah sini aja. Untuk dashboardnya juga Camry XV50 ini juga sebetulnya cukup biasa aja sih emang. Jadi kayak ya khasnya mobil mewah gimana sih, atasnya soft touch, di bagian sini soft touch, terus di bagian bawah soft touch, wood panel, list silver, udah gitu doang. Di bagian atas ada jam digital, ada ventilasi AC, dan di bagian bawahnya ini ada head unitnya yang dari kayak third party tapi di branded sama Toyota gitu ya. Dan kalau boleh jujur ini emang nggak cocok banget untuk sebuah Camry, apalagi sekarang udah di Alphard gitu juga sama nih pakai head unit gini. Canggih sih, ada navigasi, ada Bluetooth, dan kita bisa lihat Toyota Move, ada browser juga, Eco Route. Ini apa nih? Anda harus memasang profil kendaraan. Ribet. Dan kita bisa mirroring juga nih kayaknya. Ada merek cash. Terus ya, to be honest emang kurang mewah gitu, nggak kayak head unit OEM-nya kayak di Amerika atau yang di Australia itu kan bagus banget. Sedangkan yang di sini malah jadi Android ya, agak kurang gitu ya. Terus kalau kita masukin gigi mundur itu juga ada kamera mundur, cuma emang simple banget, kamera doang, nggak ada guidance lainnya. Untuk di bagian bawah, untuk panel AC-nya juga untungnya pas di facelift ini jadi bagus ya, karena yang di pre-facelift itu modelnya tuh nggak banget. Di sini jadi lebih oke sih. Dan dia juga sudah dual zone ya, jadi untuk sisi kanan dan sisi kiri itu bisa ngatur temperaturnya masing-masing. Ada tombol untuk mematikan dual zone-nya juga di sini. Ada fan speed button di sini, dan untuk arah AC-nya bisa pencet di bagian sini ya. Terus ada defogger depan sama defroster kaca belakang, ada sirkulasi udara, mode AC, auto climate control, dan tombol off. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan lagi nih, yang ini dalamnya sebetulnya ada blueprint loh. Jadi kalau buat naruh mungkin handphone gitu ya, ini nggak akan ngebaretin layar kita. Dan di bawahnya ada asbak serta power outlet 12 volt. Untuk transmisi dia juga baru nih di generasi ini, jadi menggunakan transmisi 6 speed torque converter, dan ada mode sport shift matic-nya gitu. Jadi kalau digeser ke kanan itu ada mode plus minusnya untuk naikin gigi ke depan, turun gigi ke belakang. Cuma dia emang logic transmisinya itu agak aneh ya kalau di Toyota. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, di sini kan ada tulisannya S4. Ini bukan berarti kita lagi di gigi 4, tapi ini menunjukkan bahwa ada 4 gigi yang bisa diakses. Jadi 1, 2, 3, 4 itu bisa kepake, sedangkan gigi 5, gigi 6 itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya lagi berhenti, ini kita bisa masukin ke S6. Jadi bukan berarti kita start dari gigi 6, itu agak aneh. Jadi di simbol di sini 6 tapi
giginya belum tentu lagi di gigi 6. Emang Toyota tuh suka begitu ya, dari di Fortuner, Innova juga begitu logic transmisinya. Dan untungnya dia masih model gated ya, ini yang gue suka. Di sebelah kirinya ada 2 buah cup holder yang ada penahannya gini, jadi bisa muat berbagai ukuran botol. Di belakangnya ada soket 12 volt dan ada input USB sama aux ya di belakang sini, sama ada tempat penyimpanan kecil. Untuk armrestnya ini juga keren, masih bisa maju mundur, atasnya juga kulit, dan di bagian dalamnya itu ada wireless charger yang aftermarket juga ya, cuma ini kayak terparty dari suatu merek. Dan di bagian bawahnya itu ada tempat penyimpanan yang gede. Untuk glove box ini juga bisa dikunci dan sudah soft opening, cuma emang dalamnya plastik ya, nggak ada dulu-dulunya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Camry ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang dari Toyota Camry ini udah lebih baik ya dibandingin generasi sebelumnya, dan berasa lebih lega juga. Ini adalah posisi mengemudi gue ya, tinggi gue 170 cm dan bisa kelihatan nih ruang legroomnya itu berlimpah banget, seginilah kurang lebih, jadi bisa 8 jari atau mungkin 10 jari. Di kolong jok depan itu juga masih ada ruang untuk kita masukin telapak kaki, dan kerennya itu kalau di bawah jok depan itu juga ada ambient light warna biru, jadi kalau malam itu pasti akan cakep banget. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket, sama di belakang center console sini ada ventilasi AC untuk penumpang belakang, walaupun dia nggak bisa ngatur fan speednya ya, dia masih ngikut AC depan, cuma bisa dibuka tutupnya doang. Tapi di bawahnya polos, nggak ada colokan, nggak ada power outlet atau apapun. Serta di bagian atas ini juga ada lampu, dan ini ambient lightnya yang di bagian tengah sini tuh bisa dinyalain secara terpisah. Lampu belakang juga bisa di on off individual buat jadi lampu baca. Terus di sebelah kanan sini ada grab handle, ada gantungan, SRS curtain airbag juga sampai belakang. Dan untuk di door trim belakang di sini juga tetap soft touch atasnya, terus di bagian sini soft touch, di armrest juga soft touch, ada switch for window yang turunnya sampai habis, cakep. Iyalah mobil bos, masa kacanya ngegantung. Dan ada aspok juga nih di door trim sini, ada 2 buah cup holder, ada lampu di bagian bawah pintu juga. Untuk di bagian tengah sini dia juga ada headrest, tapi cuma tonjolan gini aja, dia nggak bisa dinaikin atau diturunin. Dan di bawahnya itu ada armrest yang lebar banget. Di depannya juga ada cup holder 2 buah yang ada lip penahannya juga, jadi bisa buat naruh berbagai jenis botol. Dan penutup armrestnya ini juga dikasih panel kayu ya. Serta di bagian sini juga ada terang pass-through buat kita ngelihat ke bagasi atau kita ngambil barang, atau mungkin kita mau naruh barang yang panjang tapi kecil, itu juga bisa dimasukin ke lubang sini. Untuk seatbelt, semua penumpang udah dapat seatbelt 3 titik ya, jadi udah lengkap. Untuk di deck belakang itu juga ada dudukan top tether buat Isofix ya, jadi bisa buat naruh kursi bayi di jok sebelah kiri sama jok sebelah kanan, dan ada speaker di deck belakang. Untuk dudukan Isofixnya ada di sebelah sini ya, ini ada labelnya nih, Isofix. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Camry XV50 facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah, untuk di generasi XV50 ini dia juga udah menggunakan mesin baru ya, yaitu mesin 2500 cc 4 silinder dengan kode 2AR FE. Dan ini juga mesin yang sama seperti di Toyota Alphard generasi ketiga. Untuk tenaganya dia 180 PS dan torsi 233 Nm. Dan transmisinya tadi ya, dia 6 speed automatic torque converter ke roda depan. Untuk orang mesin juga layoutnya ini lumayan rapi, ada engine cover dengan labeling Dual VVT-i, dan ya standar sih. Untungnya juga karena ini mobil mewah ya, dia wajib ada shock buat penyangga kap mesin, udah dikasih peredamnya juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan karena ini yang versi facelift dari Camry XV50, dia juga lebih manis ya tampangnya, dan gak sesimpel Camry yang pre-facelift. Dia grillnya juga lebih kelihatan kayak grill
Toyota di zamannya, yaitu Kinlook ya. Jadi kayak ada airdam yang besar di bawah, grill atasnya juga lebih tipis, dan ada beberapa ornamen chrome di bagian kap mesin sama di bagian grill. Dia juga chrome itu kalau diperhatiin nembus ke lampu ya. Di bagian bawah juga chrome-nya lucu nih, jadi kayak loop gitu ya, mengulangi fog lamp-nya. Untuk lampunya di Camry facelift ini dia udah pakai proyektor HID dan ada LED DRL 4 titik di bawahnya. Serta untuk lampu dim dia masih halogen, sen juga masih halogen. Dan untuk yang hybrid yang di atasnya dari si tipe V ini, dia sennya tuh pindah ke bawah dan lampu dimnya juga jadi proyektor gitu. Dan di bagian depan sini juga ada corner sensor. Untuk fog lamp-nya juga dia di bawah sini ya sendirian. Lanjut ke samping. Untuk velgnya ini juga jadi lebih baru, dan kalau diperhatiin velgnya mengingatkan gua ke mobil apa gitu ya, cuma gue lupa sih emang mobilnya apa. Pokoknya layoutnya mirip gitu. Di sini juga bannya menggunakan ban Bridgestone. Apa sih ini Bridgestone-nya? Kayaknya Alenza ya, paling enggak Turanza. Oh ya Turanza deh bener, T005A ukuran 215/55 R17. Rem depan belakang juga udah disc brake, dan teknologi pengereman udah lengkap ya, ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control udah standar. Di bagian cover spionnya juga ada lampu sen di bagian ujungnya, dan kalau diperhatiin emang ini tuh mirip sama mobil-mobil Toyota lain ya, kayak Altis, Yaris, Vios, bahkan Calya Sigra juga bentuknya tuh mirip gitu. Makanya banyak spion ini yang sering kehilangan, dan emang bukan rahasia lagi kalau matahin si spion Camry itu gampang banget, jadi harap berhati-hati ya. Dan ada ini juga nih buat efek menambah aerodinamika, dia ada sirip-sirip aerodinamika ya di bagian dalam situ. Dan ini kalau diperhatiin catnya ya, apalagi dari lampu di atas ini tuh juga dia tuh ada glitter warna biru ya. Ternyata kalau diperhatiin cakep juga nih catnya. Untuk di bagian window line udah pakai chrome di bagian atas sama di bawah. Handle juga udah chrome di bagian tengahnya. Serta untuk di belakang ini juga layout lampunya lebih baru ya dibandingin yang pre-facelift. Jadi lebih manis dan lebih nyatu sama garnish chrome yang ada di bagian bagasi. Kalau sebelumnya dia garis chrome-nya kan di sini nih. Ini kelihatannya masih ada cetakan yang lamanya, dia tuh nyambung ke lampu mundur dan lampu sen. Kalau yang lama, kalau yang baru dia itu chrome-nya membelah lampu seperti itu ya. Untuk lampunya sendiri juga ini udah LED ya untuk lampu rem sama lampu senja, walaupun lampu sen sama lampu mundur itu masih halogen. Di belakang emblemnya ada emblem Camry, dan di sebelah kanan ada emblem 2.5V. Di bumper ada sensor parkir 4 titik, dan di bagian bawahnya lagi ada reflektor atau mata kucing, dan ada lubang knalpotnya di sebelah kanan aja. Untuk di kaca belakang juga udah ada high mount stop lamp di bagian bawah sini, dan ada rear defogger, serta ada antena yang glass printed, karena di atas itu kan nggak ada shark fin antena atau antena short pole, jadi antenanya itu nyaru sama garis defoggernya. Untuk bagasinya yuk kita lihat, dia tombolnya udah elektris, dan seperti ini bagasinya kalau dibuka. Ya lumayan lega ya, namanya juga medium sedan, ini besar sekali. Dan di bagian bawah lantai bagasi sini tuh ada ban serep sama ada toolkitnya. Tadi ya di bagian situ ada lubang untuk kita masukin barang ke depan, tapi kayaknya juga nggak bisa dilipat ya, nggak bisa dilipat separuh-separuh gitu. Oke, kita tutup aja yuk. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Camry facelift tipe V kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Adira Expo-nya ini bisa lihat di description di bagian bawah, atau buat kalian yang lagi di luar kota bisa lihat mobilnya secara virtual di momobil.id. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.